Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Maulana Haziq dengan NIM 222060409. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 4 manajemen koperasi. Slide yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai materi manajemen dan organisasi koperasi. Baik, manajemen koperasi. Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Yang pertama, saya akan membahas mengenai fungsi perencanaan terlebih dahulu. Di sini, perencanaan adalah proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan strategi yang hendak dilaksanakan. Sebagai tindak lanjut dari strategi, maka pelaksanaan fungsi perencanaan dalam sebuah organisasi koperasi harus konsisten mengacu pada tujuan dan misi koperasi tersebut. Kemudian yang kedua, fungsi pengorganisasian. Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan wewenang dalam koperasi di antara para pelaku yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana-rencana koperasi. Jenis struktur organisasi dibedakan atas struktur fungsional, struktur unit usaha, dan struktur matriks. Dua hal penting yang perlu dipertimbangkan pengurus dalam hal struktur organisasi adalah yang pertama ada efektivitas struktur organisasi dari segi pencapaian tujuan koperasi, dan yang kedua ada efisiensi struktur organisasi itu dapat dilihat dari segi biaya penyelenggaraannya. Berikutnya yaitu fungsi pelaksanaan. Pelaksanaan ialah proses penerapan rencana koperasi oleh masing-masing fungsi atau unsur dalam organisasi koperasi. Aspek yang terpenting pada tahap pelaksanaan adalah aspek koordinasi dan monitoring. Dengan melakukan koordinasi, maka berbagai unsur dalam organisasi diupayakan untuk bekerja saling bahu-membahu dalam mencapai tujuan koperasi. Yang terakhir ada fungsi pengawasan. Pengawasan yaitu upaya yang dilakukan oleh kewenangan yang lebih tinggi untuk mengukur tingkat kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang telah dicapai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha koperasi dilaksanakan oleh pengawas. Kegiatan pengawasan terutama sekali dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan usaha koperasi. Baik, materi yang kedua adalah struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi tidak hanya mencakup segi intern koperasi, tetapi meliputi segala aspek segi eksternnya. Segi intern organisasi adalah struktur organisasi koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada di dalam organisasi koperasi tersebut. Sedangkan segi intern koperasi adalah hubungan dan kedudukan koperasi terhadap koperasi lainnya, baik yang setingkat antar sesama koperasi primer maupun dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatannya. Nah, di sini ada struktur intern organisasi koperasi. Struktur intern organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama, unsur-unsur alat perlengkapan organisasi koperasi meliputi rapat anggota koperasi, pengurus koperasi, pengawas koperasi. Yang kedua, unsur-unsur pelaksanaan teknis, yaitu manajer dan karyawan koperasi lainnya. Dan yang ketiga ada unsur penasihat atau dewan penasihat. Berikutnya ada struktur eksternal organisasi koperasi.
Struktur ekstern organisasi koperasi. Dari segi ekstern, beberapa koperasi primer atau koperasi yang beranggotakan sekurang-kurangnya 20 orang dapat mengadakan penggabungan dengan beberapa koperasi yang ada di lingkungannya sehingga membentuk koperasi pusat. Misalnya kita mengenal pusat koperasi pegawai negeri. Dan yang terakhir ada administrasi organisasi koperasi. Administrasi organisasi koperasi meliputi semua pencatatan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi koperasi. Kegiatan pencatatan antara lain meliputi hal-hal berikut. Ada buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengurus, buku notulen rapat, buku simpanan anggota. Materi berikutnya adalah aspek-aspek manajemen koperasi. Aspek-aspek yang terdapat pada setiap koperasi dibedakan atas kegiatan-kegiatan operasi seperti kegiatan keuangan, kegiatan pemasaran, dan kegiatan administrasi dan umum. Yang pertama ada kegiatan operasi. Manajemen operasi ialah salah satu aspek dari manajemen koperasi yang memutuskan atau memusatkan perhatiannya terhadap pengelolaan variabel-variabel kunci yang menentukan tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan utama koperasi optimal, seperti manajemen masukan, manajemen peralatan dan sumber daya manusia, dan manajemen keluaran. Yang kedua ada manajemen keuangan, yaitu pusat perhatian manajemen keuangan ialah berbagai aspek keuangan suatu usaha sebagai salah satu sumber daya strategis untuk menjalankan usaha. Hakikat manajemen keuangan ialah mengupayakan keseimbangan antara kebutuhan dana serta penggunanya, seperti manajemen modal kerja, manajemen kas, manajemen piutang, manajemen persediaan, dan manajemen investasi jangka pendek. Berikutnya adalah manajemen pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh sesuatu usaha untuk menimbulkan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Kegiatan pemasaran dapat dibagi atas beberapa kegiatan, yaitu analisis pasar, identifikasi kebutuhan konsumen, menyusun rencana kebutuhan konsumen, menguji rencana pemasaran dengan menempatkan produk ke pasar, dan evaluasi hasil-hasil pengujian rencana pemasaran. Baik, materi berikutnya adalah akuntabilitas koperasi. Di sini akuntabilitas koperasi terdapat dua segi fungsi ya. Yang pertama dari segi fungsi, akuntabilitas adalah kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi di berbagai alternatif tindakan. Yang kedua dari segi prosesnya, akuntabilitas adalah suatu teknik untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta menyajikan dan menginterpretasikan data-data tersebut melalui laporan keuangan. Kemudian buku-buku koperasi, penyelenggara akuntansi koperasi menggunakan buku-buku antara lain buku kas, buku memorial, buku besar, dan buku pembantu. Buku kas dan buku memorial yaitu buku yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang telah dibuktikan kebenarannya oleh pihak-pihak yang berkomitmen atau berkompeten. Kemudian laporan keuangan koperasi yang umumnya disajikan adalah neraca dan laporan sisa hasil usaha. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun neraca adalah jumlah aktiva yang harus sama-sama dengan jumlah utang ditambah modal. Persamaan inilah yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi atau PDA. Nah, berikut adalah bagian terakhir kita yaitu kesimpulan. Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen ialah mencapai tujuan dengan tangan orang lain. Pencapaian tujuan dengan tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Kemudian aspek-aspek yang terdapat pada setiap koperasi dibedakan atas kegiatan-kegiatan operasi, kegiatan keuangan, kegiatan pemasaran, dan kegiatan administrasi dan umum.
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas kegiatan, dan akuntabilitas pengelolaan uang secara fisik. Ya, sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.